Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya mengangkat tema tentang mimpi yang saya alami sendiri, yaitu diajari ma'rifatullah melalui mimpi. Perlu diketahui oleh seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi di dalam syariat Islam memiliki kedudukan yang tinggi. Bukan hanya sebatas bunga tidur, melainkan disebutkan di dalam Al-Quran yang mana diantaranya tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan perintah dari Allah melalui mimpi yang akhirnya kita kenal dengan Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Anda bisa membacanya di surat As-Saffat ayat 102 yang keseluruhan ceritanya berakhir pada ayat 111. Pada surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwa ilmu takwil mimpi itu bukanlah ilmu dari belajar, dari membaca buku, ya, melainkan karunia dari Allah langsung. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 6, ayat 21, dan ayat 101, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam yang memiliki kedudukan yang tinggi sebagai Nabi di sisi Allah, beliau diajarkan sebagian ilmu takwil mimpi sebagai karunia untuk beliau, yang mana kisah-kisah mimpi juga banyak disebutkan di surat Yusuf tersebut, di antaranya ayat 4 di mana Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi tentang simbol-simbol yang Allah hadirkan berupa pesan, ya, secara hakikat yang di dalam surat Yusuf itu juga terdapat maknanya. Pada surat Yusuf ayat 4 disebutkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam ketika masih kecil, beliau bermimpi matahari, rembulan, dan 11 bintang yang semuanya bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam, yang maknanya bisa Anda baca pada surat Yusuf. Dan mimpi yang lain terkait dengan pemberitahuan takdir yang akan terjadi, yang mana mimpi itu dialami oleh sang raja di kala itu. Jadi seorang raja bermimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus, dan tentang 7 bulir gandum yang kering dan yang tidak kering. Itu terkait dengan takdir masa paceklik yang panjang yang akan terjadi di saat itu. Dengan adanya ilmu takwil mimpi yang dikaruniakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diminta untuk menakwilkan mimpi tersebut. Akhirnya sang raja menerima nasihat dari Nabi Yusuf alaihissalam bagaimana caranya dalam menghadapi masa paceklik yang akan terjadi. Nah, itu sebagian mimpi yang ada di Al-Quran. Sedangkan di hadis Nabi SAW juga disebutkan bahwa Nabi mengatakan mimpi itu ada 3, yaitu mimpi yang benar, mimpi datangnya dari Allah, yaitu petunjuk. Yang kedua, mimpi dari syaitan, ya, mimpi dari godaan jin, yang mana mimpi seperti itu adalah mimpi yang menyeramkan, mimpi yang menakutkan. Tidak perlu dicari takwilnya karena hal itu tidak akan berdampak kepada kehidupan manusia, sehingga dilarang untuk menceritakannya kepada orang lain. Mimpi yang ketiga adalah mimpi yang mana itu adalah bisikan jiwa. Ketika saat terjaga sering melamunkan, sering memikirkan hal tersebut sehingga terbawa di dalam mimpi. Mimpi tersebut juga tidak perlu ditakwilkan karena tidak berdampak di dalam kehidupan. Jadi mimpi itu ada 3 dari Allah, yaitu petunjuk. Yang kedua mimpi dari setan yang menakutkan, yang menyeramkan. Mimpi karena bawaan pikiran. Dan juga di dalam hadis redaksi yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa mimpi seorang yang saleh itu adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Jadi itu disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Dan juga banyak hadis-hadis yang lain yang menjelaskan bahwa mimpi itu adalah suatu karunia dari Allah, yang mana hal itu, mimpi yang benar itu terjadi kepada orang-orang yang jujur perkataannya. Nah, itu terdapat di dalam redaksi hadis yang lain. Banyak hadis yang disebutkan tentang mimpi, Anda bisa simak pada video saya yang sebelumnya agar durasi tidak panjang. Lalu bagaimana tentang tema yang hari ini
saya angkat, yaitu diajari ma'rifatullah, yaitu ilmu mengenal Allah ya, melalui mimpi. Seperti yang sering saya sampaikan kepada Anda semua, bahwa mimpi itulah adalah sarana gaib, yang mana Allah yang maha gaib memberikan petunjuk-petunjuk kepada hamba-hamba yang dikehendaki, yang salah satunya melalui mimpi. Ya. Hal ini juga pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis Sahih Bukhari menyatakan, wahyu yang pertama kali itu adalah berupa mimpi, ya, di mana Nabi melihat seperti cahaya ketika subuh. Itu hadis yang sangat panjang, cuman saya nukil bagian depannya saja. Terus Nabi Muhammad SAW juga pernah diajari makrifat kepada Allah, diajari mengenal kepada Allah, apa? Terkait dengan ilmu syariat Allah, yang mana itu disebutkan di dalam hadis Sahih Bukhari ya, tentang bersiwak. Tentang bersiwak disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 246 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, aku bermimpi, aku sedang bersiwak, lalu datanglah dua orang laki-laki, salah satunya lebih tua dari yang lain. Maka aku memberikan siwak tersebut kepada yang lebih muda. Maka dikatakan kepadaku, dahulukan yang lebih tua. Lalu aku berikan siwak itu kepada yang lebih tua di antara mereka berdua. Jadi di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan petunjuk dari Allah melalui mimpi tentang ilmu syariat, di mana hakikat atau inti dari hadis ini, pengalaman mimpinya Nabi ini tentang syariat mendahulukan orang tua daripada yang muda. Itu tentang akhlak. Ya. Yang mana hal ini, mimpi yang dialami Nabi ini, itu terkait dengan hadis lainnya. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan akhlak. Ya. Akhlak yang baik, agar kita meniru beliau. Seperti hanya Allah berfirman, terdapat suri tauladan yang baik pada diri Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis yang tadi saya sampaikan tentang mimpi Nabi, tentang bersiwak, menggosok gigi, itu dianjurkan untuk mendahulukan orang tua daripada yang muda. Nah, itu terkait dengan hadis Nabi yang lain yang diriwayatkan Al-Bukhari nomor 6142. Diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij dan Sahal bin Hasmah. Mereka mengatakan bahwa Abdullah bin Sahal dan Muhayyishah bin Mas'ud datang ke Khaybar. Lalu mereka berdua berselisih pendapat tentang masalah kebun kurma. Kemudian Abdullah bin Sahal terbunuh. Lalu datanglah Abdurrahman bin Sahal bersama dengan Huwayyisah dan juga Muhayyishah bin Mas'ud kepada Rasulullah. Mereka lantas berbicara tentang perkara teman mereka yang telah terbunuh. Maka mulailah Abdurrahman, orang yang paling muda di antara mereka, memulai pembicaraan. Nabi SAW bersabda, dahulukan yang lebih tua. Nah, itu terkait dengan hadis ini, mimpi Nabi itu. Jadi, setelah mendapatkan mimpi dari Allah, petunjuk tentang adab, yang mana itu Nabi dianjurkan untuk mendahulukan orang lebih tua daripada yang muda, maka beliau mengamalkan di dalam kehidupannya, sehingga adalah timbul dengan hadis-hadis yang tadi yang saya sampaikan merupakan salah satunya. Nah, hadis berikutnya yang diriwayatkan Muslim nomor 2811, terdapat pula riwayat yang menyebutkan bahwa Ibnu Umar berkata, maka aku pun ingin mengatakannya, namun di sana ada orang yang lebih tua, sehingga aku merasa sungkan untuk berbicara. Jadi adab atau akhlak yang baik yang diajarkan kepada Nabi SAW di dalam mimpi, itu terkait hadis-hadis ini. Lalu bukan hanya Nabi Muhammad SAW, makom di bawah Nabi itu adalah para wali Allah, di mana Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab beliau Futhul Ghaib, beliau juga mendapatkan
pelajaran ma'rifat kepada Allah melalui mimpinya, di mana beliau menyebutkan dalam bab tema di dalam kitab beliau salah satu jenis ilmu ma'rifat. Beliau pernah bermimpi seolah-olah berkata, wahai manusia yang menyekutukan Tuhannya dengan dirinya sendiri di dalam batin, dengan makhluk secara lahir, dan dengan kehendak pribadi di dalam tindakannya. Mendengar ucapannya, bertanyalah seseorang di sampingku, pernyataan apakah itu? Aku pun menjawab, ini salah satu jenis ilmu ma'rifat. Ya. Ma'rifat itu adalah ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal. Jadi mengenal siapa? Mengenal Allah. Jadi ma'rifatullah itu ilmu mengenal Allah, mengenal perbuatannya atau af'alnya, mengenal asma'nya atau namanya, mengenal sifat-sifatnya, yang mana itu terkandung pada semua ciptaan Allah. Ya. Oleh karena itu di Al-Quran disebutkan bahwa Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, di ayat ini Allah berfirman bahwa kita tuh bisa mengingat Allah. Mengingat itu maksudnya berzikir. Ya. Jadi berzikir itu tidak selalu mengucapkan kalimat thayyibah, tidak mengucapkan bacaan-bacaan wirid, melainkan bertafakur kepada segala sesuatu ciptaan Allah itu akan berujung kepada mengingat akan kebesaran Allah, keagungan Allah, ya, kemahagoibannya, kemahailmuannya, sehingga ketika kita mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah, ya, yang niatnya untuk mengenal Allah, sehingga kita nantinya bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan, maka hal itu yang bernilai tinggi, ya, daripada ibadah lahir yang disertai dengan kebodohan. Karena disebutkan juga bahwa ibadah, ya, secara batin itu mengalahkan ibadah yang lahir, jauh lebih utama. Tapi bukan berarti kita meninggalkan ibadah yang lahir, karena timbulnya atau pemberian karunia, ya, kita bisa beribadah, ya, amal secara batin itu dimulai dari ibadah secara lahir dahulu. Sebagaimana Allah berfirman bahwa ibadah sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan dalam kitab beliau bahwa ketika kita mengamalkan hukum-hukum Allah, ya, maksudnya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka kita akan mendapati hikmah. Ya, seperti halnya Allah juga berkata kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Risalah Ghaziyah. Jadi barang siapa yang menginginkan musyahadah, maka orang-orang itu harus bermujahadah, ya, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya, yaitu tadi dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya, jadi melakukan ibadah-ibadah lahir, ya, yang akhirnya nanti mendapati hikmah. Seperti hanya ketika kita masak, sebelum kita mendapatkan rasa itu, maka kita harus memasaknya dahulu, ya, membuatnya secara syariat, melakukannya dengan tangan kita, dengan lahiriah kita, sehingga kita setelah melaksanakan perbuatan memasak itu, mempraktekkan ilmu memasak dengan perbuatan memasak, maka ketika masakan sudah jadi, kita bisa merasakannya. Jadi nggak mungkin kita menilai diri kita sudah merasakan apabila kita belum melakukannya. Nah, seperti itu. Jadi di sini ayat pada surat Al-Imran ayat 191, Allah berfirman, mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Itu bukan berarti kita hanya mentafakuri langit dan bumi saja, melainkan yang ada di antaranya, yaitu makhluk-makhluk di muka bumi. Ya. Begitupun kita sebagai manusia. Ya. Jadi tema yang saya angkat ini terkait dengan Ahlul Bait, mimpi yang saya alami ini. Jadi mimpi ini diajari tentang makrifat kepada Allah, tentang ciptaan-ciptaan Allah,
yaitu manusia-manusia mulia, di mana saya dimimpikan tentang keluarga Nabi Muhammad SAW, yang mana itu diawali dengan ketika saya membaca kitabnya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Wali Kutub. Akhirnya di situ saya mendapati saran untuk membuka nama suatu kitab. Akhirnya saya cari, ketemulah di sini tentang manakibnya keluarga Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Wali Kutub, yang mana nasab, salah satu nasab Ahlul Bait, nasab dari keturunan Nabi Muhammad SAW yang tinggi. Karena sebelum saya bermimpi, saya pernah mengatakan kepada istri saya bahwa ada, sepengetahuan saya, silsilah Nabi atau nasab Nabi Muhammad SAW yang tinggi, ya, kastanya, marganya yang tinggi itu menurut saya adalah Al-Idrus, ya, dan Al-Habsyi. Itu menurut kefakiran ilmu saya. Ya, maka Allah akhirnya memberikan informasi, memberikan petunjuk melalui mimpi bahwa ada yang lebih tinggi dari apa yang saya ketahui. Jadi seolah-olah saya diajari untuk direvisi ilmu kamu itu. Ini loh, ada yang lebih tinggi. Lalu bagaimana visual mimpinya? Jadi mimpi yang saya alami itu adalah ada seseorang laki-laki. Beliau mengatakan bahwa beliau keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya. Lalu ketika saya mendengar keturunan Nabi, saya langsung bergetar di mimpi itu. Saya langsung menangis di mimpi itu. Saya langsung bersimpuh. Jadi saya menyodorkan tangan untuk bersalaman kepada beliau. Jadi sebelum saya mencium tangannya beliau mengatakan suatu nasab yang lebih tinggi daripada yang saya sudah ketahui. Di waktu itu saya hanya mendengar Montana, agak samar. Montana. Pokoknya ada sekedar lafaz seperti itu di mimpi itu. Nggak jelas. Tapi saya pertama di mimpi itu seperti tidak mempedulikan nama itu karena sudah merasa takjub karena di hadapan saya adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi saya bersimpuh, saya mencium tangan beliau, saya menangis. Beliau duduk. Lalu saya kabarkan kepada istri saya ketika bangun. Istri saya suruh mencari di internet, di Google searching, apakah ada nasab Nabi Montana atau sekitar itulah saya cari. Ternyata tidak diketemukan. Barangkali saya salah mendengar di mimpi itu, karena nggak begitu jelas. Tapi yang jelas, saya di situ terharu karena Nabi Allah sudah memberitahukan bahwa yang dimimpi itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Saya belum pernah bermimpi beliau, walaupun sudah pernah dimimpikan Nabi Musa alaihissalam yang minta diketemui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
saya masih terlalu kotor untuk bertemu dengan Rasulullah. Tapi beberapa hari lalu saya dimimpikan nasab yang tinggi yang Allah beritahukan melalui mimpi itu. Ketika tidak saya ketemukan dengan nama Motana atau Montana di internet, maka saya lupakan mimpi itu. Akhirnya suatu saat saya ketemulah ketika membaca suatu kitab, kalau nggak salah miliknya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Wali Kutub. Akhirnya saya mencarinya lagi tentang apa yang ingin saya cari. Lalu ketemulah manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan situ akhirnya Allah memberitahu bahwa mimpi yang saya alami itu adalah terkait dengan cucu Nabi Hasan Al-Mutsanna. Jadi yang benar itu adalah di mimpi itu Mutsanna, bukan Motana. Jadi itu adalah silsilah dari Syekh Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani, ayahnya, yang bernama Abu Soleh Janki Dausat, putra Abdullah, putra Yahya Az-Zahid, putra Muhammad, putra Daud, putra Musa Ad-Sani, putra Musa Al-Jun, putra Abdullah Al-Mahdi, putra Hasan Al-Mutsanna. Ini cucu Nabi Muhammad SAW dari putra Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ternyata yang di mimpi saya itu, yang saya salah dengar Motana, yang benar itu Hasan Al-Mutsanna, cucu Nabi Muhammad SAW, nasab dari ayahnya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, di sini saya temukan di tanggal 11 bulan ini. Dan Anda tahu, ternyata di sini saya lihat Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Wali Kutub, beliau meninggal tanggal 11. Saya temukan ini tanggal 11, beliau tuh meninggalnya tanggal 11. Saya takjub ketika Allah memberitahu di batin saya bahwa inilah yang benar, yang kamu dengar itu bukan Motana tapi Mutsanna. Itu Hasan, cucu Nabi Muhammad. Saudara-saudariku, muslimin muslimat, mukmin mukminat, barang siapa yang belum pernah mendapatkan petunjuk dari Allah melalui mimpi, Anda bisa amalkan sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah. Karena saya diberikan mimpi tentang sholawat tersebut, dan juga istri saya. Istri saya dimimpiin bahwa dengan membaca itu akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha mengetahui, yang maha alim, yang maha bijaksana, yang mengetahui, yang maha awal, yang maha akhir. Ketika Anda susah menangis karena keagungan Allah, cobalah
membaca sholawat itu. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Sudah banyak orang-orang yang saya anjurkan tentang sholawat ini, yang awalnya susah menangis jadi mudah menangis karena Allah. Ada juga anak muda yang dulunya tidak mengingat dosa-dosanya, ketika mengamalkan sholawat ini dia mengingat dosa-dosanya dan bermimpi tentang dia telanjang takut pulang. Dan itu pernah saya ceritakan di video yang sebelumnya. Telanjang itu adalah aib. Ketika di suatu mimpi takut, berarti Allah mengingatkan dia akan aib-aibnya, dosa-dosanya. Dia harus disucikan dulu sebelum ketemu dengan Rob yang Maha Suci. Saudaraku, muslimin, muslimat, mukmin, mukminat, kebaikan apapun yang kita peroleh itu adalah dari sisi Allah. Sedangkan keburukan yang menimpa kita adalah dari kita sendiri yang bodoh. Karena Allah berfirman manusia itu sangat bodoh dan zalim. Jadi ketika kita mendapati kebaikan dari Allah, kita harus memujinya. Itulah makna dari Alhamdulillah. Segala puji-pujian hanya pantas untuk Allah, bukan untuk kita yang hanya diberitahu sedikit. Kita hanya perantara saja, sebagaimana Allah berkata kepada Sultan Aulia di dalam kitab Risalah Ghaziyah, manusia adalah kendaraanku, dan aku jadikan alam sebagai kendaraannya. Kita hanya bisa memanfaatkan, bergantung kepada Allah melalui sarana-sarana yang Allah ciptakan untuk beribadah kepada-Nya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Allah tidak suka mempersekutukan. Allah tidak suka kita mempersekutukan di dalam beribadah kepadanya. Sebetulnya di dalam mimpinya Sultan Aulia yang tadi saya bacakan. Jadi manusia disapa, wahai manusia yang menyekutukan Tuhannya dengan dirinya sendiri di dalam batin, dengan makhluk secara lahir, dan dengan kehendak pribadi di dalam tindakannya. Ini ada hakikat yang tinggi, yang penjelasannya sangat panjang. Insya Allah, kalau saya masih ada umur, saya akan jelaskan ini kepada Anda. Saudara-saudariku muslimin muslimat, mukmin mukminat, jangan lupa tentang keterbatasan kita. Janganlah kita ketika mendapati suatu kebaikan, apalagi kita mengetahui kedudukan kita di sisi Allah, janganlah lupa atas firman Allah di dalam surah At-Takwir ayat 29, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan seluruh alam. Jadi kita tidak bisa melakukan apapun, kebaikan sekecil apapun itu kita tidak mungkin bisa, melainkan Allah yang membisakan kita, Allah yang memberikan karunia dan taufiknya kepada kita. Oleh karena itu, di dalam berbuat, hendaklah selalu mengingat kalimat la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya tanpa rahmat Allah. Tidak bisa manusia itu menghindari maksiat tanpa rahmat Allah. Tidak bisa juga manusia itu berupaya melakukan ketaatan tanpa rahmat Allah juga. Sehingga kita senantiasa selalu bersyukur ketika mendapat kebaikan. Tetapi ketika kita melakukan kesalahan yang sudah dimaksimalkan untuk berbuat taat tapi terjerumus juga kepada kemaksiatan, maka kita tidak boleh putus dari rahmat Allah, karena rahmat Allah itu lebih besar daripada kemurkaannya. Seperti hanya Allah sudah berfirman demikian. Saudara-saudariku muslimin muslimat, mukmin mukminat, itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga membawa manfaat bagi Anda maupun saya dan keluarga saya dan seluruh muslimin muslimat, mukmin mukminat yang menonton video ini. Mari kita jadikan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar beribadah kepada Allah.
Janganlah kita menyombongkan diri, karena Allah tidak menyukai orang-orang sombong. Semoga kita menjadi orang yang ganjil di hadapan Allah yang Maha Ganjil. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.